yang cukup berat sih, tapi juga sangat penting karena kebanyakan topik yang kita bahas kali ini itu masih dilakukan dan banyak terjadi di Indonesia atau di lingkungan pendidikan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah topik bullying. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita punya 3 narasumber. Jadi yang pertama adalah Alia, yaitu mungkin bisa dikatakan adalah korban dari bullying ini. Halo semuanya, selamat datang kalian. Lalu ada kedatangan psikolog, yaitu Bu Amina, yang akan membantu kita untuk berdiskusi mengenai topik kali ini. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya. Oke, dan narasumber yang terakhir adalah Pak Farhan. Jadi Pak Farhan ini adalah guru BK, mungkin bisa dikatakan sering menangani kasus-kasus bullying ini di lingkungan persekolahan. Baik, halo semuanya, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk membuka topik pada podcast kali ini, kita akan bertanya ke Bu Amina. Sebenarnya bullying itu apa sih dalam konteks pendidikan? Bullying itu adalah kegiatan yang menyakiti atau menekan korban yang dilakukan secara sengaja terus melakukannya berulang kali. Jadi bullying itu bisa dibagi ke beberapa bagian ya. Ada yang verbal. Kalau verbal ini biasanya mengejek, menghina, atau memberi julukan ya yang buruk. Biasanya kan banyak ya kalau di sekolah-sekolah itu. Kemudian ada bullying sosial, yaitu mengucapkan teman. Terus kalau yang parah kelihatan sekali itu bullying fisik. Jadi pelakunya itu menendang, memukul. Jadi korbannya itu sakitnya tuh bukan hanya batin mental, tapi juga fisik. Dan karena akhir-akhir ini semakin marak penggunaan media sosial ya. Jadi ada yang namanya cyberbullying, di mana orang-orang itu meninggalkan komentar-komentar jahatnya di media sosial. Terus kadang bagi video atau foto tanpa izin, dan juga termasuk. Jadi bullying ini ada yang gak kelihatan juga ya, mungkin dari yang gak kelihatan itu apakah justru dampaknya lebih sakit atau gimana? Ya tentu saja. Ya, bahkan sampai ada yang menyebabkan diri dan famili. Ya benar sekali. Mungkin dari pertanyaan Pak. Emang kita kasih banyak banget siswa yang datang ke kantor kita buat menyampaikan laporan bahwa Pak saya dibully, Pak saya dibully. Nah, dari mereka yang datang itu ekspresinya udah kayak capek gitu loh. Dan mereka sudah terlalu seperti itu. Kalau di sekolah Mbak sendiri itu apa udah banyak kasus seperti itu yang sering ke BK atau syukurnya sih sudah berkurang ya. Tapi tahun-tahun kebelakang itu memang lumayan banyak. Tapi karena kita semakin tegas, laporannya semakin ditegasin, semakin ditekan kasus budaya. Jadi alhamdulillahnya kasusnya sudah semakin berkurang seiring waktu sekarang. Kita coba balik ke Alia. Coba aku mau tahu dong pengalaman kamu dulu pengen jadi yang peduli waktu masih sekolah ya? Iya. Dan jadi itu saya mulai bullying itu ketika saya SMP kelas 8 kalau nggak kelas 9 itu. Nah awalnya itu mereka tuh kayak bercandaan gitu ya. Namanya juga anak-anak dikira ejekan kecil itu hanya sebagai kayak bercandaan. Tapi menurut saya ejekan kecil itu lama-lama kok semakin lama semakin membuat batin saya itu terasa terganggu. Nah dari situ saya mulai kayak berpikir kayak apa ya yang salah saya, apa fisik saya mengganggu pandangan mereka gitu. Di kelas tuh satu kelas atau circle berapa satu gitu? Kalau satu kelas ya enggak, tapi ada beberapa anak yang bisa dibilang cukup dominan di dalam kelas. Berarti dari ejekan tersebut yang Alia itu pasti sangat berpengaruh di mental Alia gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh bagi mental saya ya. Dari situ saya mulai kayak malas ke sekolah, malas keluar rumah. Bukan berarti saya malas belajar ya, malas ke sekolah, tapi malas untuk bertemu orang-orang yang sudah mengejek saya gitu loh. Jadi kalau ketemu mereka, saya rasanya kayak
bullying ini bisa memiliki apa ya? Memiliki peran yang lebih dominan, misalnya ayahnya punya jabatan yang tinggi begitu. Akan tetapi diamnya mereka ini justru membawa dampak yang lebih besar ke korbannya. Bisa jadi korbannya itu mengalami depresi berat atau bahkan juga ada yang sampai bunuh diri. Oh iya. Kalau menurut saya dari sisi sekolah itu kenapa bullying itu masih tetap terjadi karena rendahnya rasa empati. Jadi rendah rasa empati itu digabungkan sama budaya bercanda yang berlebihan. Jadi bercanda yang apa ya, toksik. Jadi kita kan dari kecil itu tinggal di lingkungan yang menormalisasi bercandaan-bercandaan yang bagi mereka mungkin ringan ya, kecil, tapi sebenarnya itu berdampak buruk. Nah, jadi siswa-siswa itu banyak yang nggak tahu kalau itu tidak baik dan meneruskannya sampai mereka besar. Jadi kalau mungkin waktu masih kecil pandangannya kayak nggak apa-apa, lucu masih kecil biarin aja. Tapi setelah besar karena nggak diperbaiki sejak kecil, jadi mereka nggak tahu dan dibawa sampai besar, sampai waktu SMP SMA yang seharusnya kan mereka sudah tahu ya, udah kayak oh ini nggak baik gitu. Tapi karena kebiasaan dari kecil itu jadinya ya. Kalau dari siswa ya, saya kasih contoh dua yang harus terjadi. Yang pertama itu adalah senioritas, terutama sama kakak kelas itu yang merasa sok tua, yang sering intimidasi dari kelasnya macam-macam ini, kita itu waktu ini, ini. Habis itu yang kedua ada SOP atau aturan dari suatu organisasi tersebut, yang dimana ini meskipun sudah ada aturan tersebut, tapi masih belum maksimal teman-teman. Misal kayak tidak ada jaminan untuk para korban bullying ini, dan juga tidak ada hukuman yang pasti atau yang ketat untuk para si pelaku bullying. Kalau saya menjadi bapak ibu dari kali ini saja ya, sangat terkait. Tapi kalau menurut pribadi saya pribadi itu emang dengan perkembangan teknologi itu kan sudah banyak di sosmed itu orang tuh makin berani untuk melakukan hal jahat karena mereka bisa disembunyi di balik nama yang bukan nama asli mereka gitu, dan itu sama membawa tekanan mental banget untuk kita yang jadi korban bullying. Saya juga ada opini. Jadi kan tadi Alia juga mengatakan kalau banyak kalau bullying kan dia kan. Nah, jadi mungkin menurut saya juga di sini tuh ada budaya yang mengatakan diam itu aman. Jadi mereka menganggap kalau dia diam, dia tidak menanggapi hal tersebut, mereka tuh kayak udah kayak ribet gitu, dia diam aja, dia kayak biarin aja gitu. Tapi menurut saya tuh malah justru membuat masalah itu tuh gak selesai, kayak stuck di situ. Jadi itu kayak malah dia nggak membela diri sendiri, jadi dia kayak gak kasihan, emang mereka gak kasihan sama diri sendiri, kayak emang mereka mau di mereka itu bisa terus. Jadi itu kayak menurut aku budaya yang salah banget. Iya, dan aku mau tanya ke Mbak Ani, sebenarnya dampak bullying itu sejauh apa sih? Sangat jauh sekali ya, karena bahkan siswa itu bisa mengalami penurunan nilai dan prestasi, kemudian rasa cemas, bahkan depresi, dan seperti yang sudah disebutkan oleh tadi, sampai siswa ini bisa merasa malas untuk pergi ke sekolah karena lingkungan di sekolah rasanya tidak aman untuk dia. Dari Pak, Kalau yang paling sering saya temukan itu adalah fisiknya. Ketika mereka itu jangan jadi lesu, habis itu dari yang awalnya yang tiba-tiba jadi mental batin itu sudah besar. Nah, setelah itu kemungkinan ada yang juga mengalami depresi. Setelah itu habis depresi, lalu kemudian yang masih lanjut depresi berat, bunuh. emang sih banyak kasusnya sampai Terus mungkin dari Kak Farhan, sebenarnya kalau ada siswa yang sedang mengalami bullying, apa sih langkah yang paling pertama dilakukan dari korban tersebut? Lapor. Jangan ya harus lapor. Kita tuh nggak penting. Kita harus komunikasi sama orang tua, guru, dan buat instansi itu please banget buat respon pulangnya mereka terkait dan karena ini ada awalnya apa? Pasti ada orang. Kalau menurut saya itu
siswi di Sukabumi itu bunuh diri karena habis dibully di bullying verbal. Nah, jadi korban itu meninggalkan surat. Di suratnya itu ada kalau ada pernyataan kalau dia tuh habis dibully terus sakit hati, akhirnya udah lelah, capek dan ingin ketenangan. Mungkin dari cerita Bu Arina, saya ada tambahan. Jadi waktu beberapa minggu lalu kalau nggak salah ada kasus di sekolah di kalau nggak salah kenapa atau gimana gitu. Jadi si korban bullying ini tuh kayak ngerasa apa ya? Kita sakit hati kan? Jadi mereka kayak mau balas dendam gitu. Jadi tapi balas dendamnya ini kayak agak berlebihan gitu ya. Jadi si korban ini menembak apa pelakunya saat sholat asar atau duhur berlangsung di musola sekolah. Nah, menurut aku hal tersebut tuh dampak dari bullying ini juga bisa berdampak ke orang lain. Jadi di kasus tersebut mereka ditembak dan yang sebenarnya tuh teman-teman sebenarnya itu juga ditembak. Aku nggak tahu ya, mungkin si korban ini merasa puas melihat orang kayak kesakit juga itu mungkin ya. Dan itu ya, dampak bullying itu besar banget. Ya, tapi memang kalau kita lihat secara menyeluruh apa yang kita diskusikan tadi itu memang bullying ini merugikan semua pihak sebenarnya, terutama pihak korban ya. Pihak korban pasti gak akan merasa adil buat jadi bahkan sampai ngelakuin hal yang disebutkan sama Rosa tadi. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ke podcast ini, mungkin ada pesan-pesan dari sumber dari Aga dulu ya. Buat para korban bullying, jangan aja kalian harus berani speak up. Kalian jangan biarkan para pelaku bullying menghindar diri kalian karena kalian itu berharga bagi kalian. Kalau dari saya edukasi untuk empati itu harus lebih diterapkan lagi karena percuma kalau edukasi aja tapi tidak dilakukan. Iya betul. Kalau dari kami para PPK, kami ini selalu ada pertanyaan di sekolah, jadi jangan sungkan atau khawatir untuk datang dan cerita pada kami. Ya betul. Jadi jangan meremehkan kata